Siapa di antara teman-teman semuanya yang pernah menggunakan aplikasi pinjaman online Indosako? Nah, di mana Indosako ini merupakan salah satu perusahaan pinjaman online yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dan kali ini kita akan kupas tentang pinjaman online Indosako, bagaimana ketika kita meminjam uang di aplikasi Indosako dan apa saja yang terjadi ketika telat bayar atau gagal bayar lebih dari 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Dan buat teman-teman yang penasaran, semoga ini akan menjadi bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silakan kalian boleh menyimak video ini sampai selesai. Siapa tahu ada ilmu dan pengalaman yang bisa kalian jadikan referensi. Dan mungkin setelah menonton video ini, kalian akan mendapatkan gambaran dan akhirnya berusaha untuk menjauhi pinjaman online. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat selalu, masih dalam keadaan kuat mental, masih dalam keadaan stabil mental, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin saat ini Anda sedang dalam kesulitan karena mungkin masih sedang dalam proses telat bayar atau gagal bayar, sehingga ribuan chat WA, ribuan telepon setiap hari datang silih berganti dari oknum DC pinjol yang ganti-ganti orang, ganti-ganti nomor yang telepon. Dan kalau hal ini diterima oleh teman-teman kita yang baru mengalami telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, akan sangat beresiko dan mungkin akan menghancurkan mentalnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang apa saja yang terjadi ketika kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal Indosako. Dan buat teman-teman yang pernah menggunakan Indosako, silakan kalian boleh berbagi pengalaman dengan menuliskan di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kalian juga akan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang mungkin saat ini sedang ketakutan karena habis-habisan diteror oleh debt collector pinjaman online. Sedikit mereview tentang aplikasi pinjaman online legal Indosako. Nah, Indosako ini merupakan salah satu perusahaan pinjaman online yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan status legal. Dan pada tahun 2022-2023 sejak adanya aturan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan persentase bunga di pinjaman online menjadi 0,4% per hari. Nah, sejak saat itu Indosako ada yang menerapkan tenor 30 hari, 60 hari, 90 hari. Lalu periode pembayarannya itu per 14 hari sekali. Jadi kalau misalkan kalian meminjam uang di Indosako, ngambil tenor 30 hari, nah 14 hari setelah pinjaman kalian dicairkan, setelah pinjaman uang kalian disetujui dan dicairkan ke rekening, nah 14 hari sejak pencairan uang tersebut sudah harus mengembalikan 80% dari total hutang kalian. Nah, jadi kalau misalkan total hutang kalian itu 2 juta rupiah, sekitar 80%-nya harus dikembalikan pada hari ke-14 sejak pencairan pinjaman kalian di Indosako. Dan sisanya 20% dikembalikan pada hari ke-30 kalau kalian meminjam uang dengan mengambil tenor 30 hari. Nah, itu sedikit review tentang Indosako yang terjadi pada tahun 2022-2023, di mana saat itu OJK sudah menerapkan penerapan persentase bunga di pinjaman online 0,4% per hari. Dan pada tahun 2024 ini, sejak Januari 2024, OJK sudah menerapkan penerapan bunga di pinjaman online menjadi 0,3% per hari untuk pinjaman konsumtif. Nah, buat teman-teman yang saat ini mungkin ada yang masih menggunakan Indosako, apa saja yang kalian alami, apa saja yang saat ini sedang kalian rasakan, boleh dibagikan di kolom komentar, karena itu akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang lain yang saat ini sedang kesulitan karena mungkin masih mempertahankan pinjaman online Indosako walaupun dalam keadaan sudah sangat sulit, sudah sangat susah sekali untuk melakukan pembayaran karena ketidakadaan uang, ketidakmampuan untuk membayar. Tetapi karena suatu alasan mungkin Anda berusaha untuk membayarkannya walaupun Anda sudah betul-betul sangat-sangat kesulitan untuk membayarkan utang di pinjaman online Indosako. Nah,
Lalu kalau misalkan kalian sudah dalam kesulitan, tidak mampu lagi bayar, yang awalnya berusaha untuk selalu merawat pinjaman online Indosatku, lalu kalian merasa perekonomian kalian terpuruk, tidak mampu lagi untuk membayarkan utang di Indosatku, apa saja yang akan terjadi ketika kalian telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online Indosatku. Nah, 4 hari atau 3 hari sebelum jatuh tempo pembayaran, kalian pasti sudah diingatkan dengan penelponan dari DC Pinjol Indosatku. Pada umumnya kalau misalkan kalian baru memasuki jatuh tempo atau 3 hari sebelum jatuh tempo pembayaran di aplikasi pinjaman online Indosatku, biasanya penelponan yang dilakukan oleh pinjol Indosatku itu adalah penelponan dengan sistem komputer yang sudah terekam otomatis. Jadi bukan orang langsung yang nelponnya, sistem robot. Nah, itulah yang biasanya terjadi. Tetapi ada juga yang ketika 2 hari sebelum jatuh tempo itu ada yang desk collector atau debt collector, DC pinjaman online Indosatku yang langsung nelpon. Nah, biasanya seperti itu. Dan apabila pinjaman kalian sudah memasuki jatuh tempo, sudah otomatis ada debt collector langsung yang telepon pada kalian. Ada yang mengingatkan via chat WhatsApp, via telepon, ada juga yang SMS. Nah, kalau misalkan telat 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya, itu otomatis setiap hari kalian akan ditelepon oleh debt collector pinjaman online Indosatku. Ada yang mengirim chat WA dan itu sering mengirimnya, biasanya jarak sejam sekali, 2 jam sekali akan terus diingatkan. Dan biasanya kalau misalkan kalian sudah telat lebih dari 1 bulan, frekuensi penagihan dan yang dilakukan oleh DC Pinjol Indosatku biasanya semakin berkurang. Kalau kalian dari awal ketika ditagih oleh DC pinjaman online Indosatku, kalian tidak pernah meresponnya, tidak pernah membalas chat WhatsApp, tidak pernah mengangkat telepon. Nah, dalam waktu lewat 1 bulan sejak telat bayar, biasanya penelponan akan semakin berkurang, semakin hilang, makin kesini, telat bayar 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Akhirnya jarang sekali ada penagihan dari DC pinjaman online Indosatku. Kecuali kalau misalkan kalian sudah telat 6 bulan, tiba-tiba ada lagi yang nelpon, ada lagi yang chat WhatsApp. Itu biasanya karena DC pinjol tersebut baru direkrut, jadi yang sebelumnya sudah di PHK karena tidak bisa mencapai target dan diganti lagi oleh DC pinjol yang baru, otomatis masih semangat dan terus melakukan penagihan. Tetapi kalau misalkan kalian sudah dalam kondisi tidak mampu bayar, tidak kuat lagi untuk membayar utang di pinjaman online, lebih baik kalian jangan pernah untuk merespon dan membalas semua penagihan dari DC pinjaman online Indosatku, agar kalian tidak dijadikan prioritas tagih, agar kalian tidak terus-terusan dicecar dengan chat WhatsApp, dengan SMS, dengan telepon oleh DC pinjaman online Indosatku. Abaikan semuanya, lupakan semuanya, dan kalian fokuskan pada aktivitas kalian, fokuskan pada apa yang kalian cita-citakan, dan jangan lagi memikirkan tentang pinjaman online Indosatku. Nah, itu salah satu cara agar kalian tidak terus-terusan diteror. Dan kalau misalkan kalian tidak kuat mental, setiap hari diteror, dicaci maki, bahkan ditelepon tiap menit, sebaiknya saran dari saya segera ganti kartu di handphone kalian dan reset HP kesetelan pabrik untuk menghentikan semua teror dan mungkin akan menghentikan penyadapan di kemudian hari. Oke, itu salah satu cara ketika kalian sudah mengalami kesulitan, telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online Indosatku. Salah satunya yaitu abaikan semuanya, jangan pernah meresponnya semua penagihan dari DC Pinjol Indosatku. Dan resiko apabila kalian tidak merespon penagihan dari Indosatku ini sebenarnya itu tidak ada masalah, karena tidak merespon, tidak membalas chat WhatsApp, tidak mengangkat telepon itu hak kalian. Kalian bebas-bebas aja, bodoh amat mau ngangkat telepon atau enggak, itu hak kalian. Jadi tidak usah dipikirkan. Dan kalau misalkan kalian memikirkan tentang bagaimana nantinya kalau kalian telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online Indosatku, tiba-tiba data kalian jadi jelek, skor kredit dari data-data kalian jadi buruk, dan mungkin nantinya kalian akan dilaporkan data-datanya ke Slik OJK atau Fintech Data Center. Menurut saya hal itu hal-hal yang wajar-wajar saja ketika ada nasabah yang telat bayar di aplikasi pinjaman online, skor kreditnya jadi bermasalah dan tidak bisa meminjam uang lagi di pinjaman online yang lain. Itu yang pasti terjadi, tetapi yang harus kalian pikirkan bukan itu. Tetap kalian abaikan semua itu, bodo amat, walaupun skor kredit jadi
bermasalah, walaupun data-data masuk slik OJK, bodo amat. Dengan seperti itu kalian akan lebih tenang dan lebih fokus untuk menata kehidupan kalian yang sebelumnya mungkin sudah porak-poranda karena terus-terusan merawat pinjaman online Indosatku. Menurut kalian, apakah dengan gagal bayar hidup kalian akan lebih baik, atau justru dengan merawat pinjaman online Indosatku hidup kalian akan lebih baik? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang kesulitan, tidak mampu lagi untuk membayar utang di pinjaman online Indosatku, tidak mampu lagi secara perekonomian, secara finansial kalian sudah betul-betul tidak mampu, saran saya kalian tetap harus berusaha untuk meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan sama Allah, beribadah sama Allah, tobat sama Allah, sering beristighfar, sering berzikir, sering bersolawat. Insya Allah Allah akan membantu kalian. Allah akan membukakan pintu rezeki untuk kalian, dan Allah akan membukakan segala solusi untuk kalian agar kalian bisa keluar dari jeratan pinjaman online Indosatku. Oke, semoga tetap semangat, jangan pernah ngedrop mental, jangan pernah memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Lebih baik kalian semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.